Diperlihatkan Tang San yang bergerak cepat menggunakan tulang roh laba-labanya untuk menghalau serangan yang mengarah ke Dai Mubai. Melihat kesibukannya melawan Tang San, Dai Mubai pun coba mengambil peluang dengan mendekati lawan. Sayangnya hal itu percuma karena belati bulan tersebut sangatlah responsif. Sampai akhirnya seluruh tulang roh Tang San satu persatu patah karena tak sanggup menahan tebasan belati bulan dari Siyu yang semakin dipertajam. Di saat terdesak, Tang San pun merasa tak punya pilihan lain selain menggunakan hantaman Palu Huotian demi menahan laju tebasan dari belati tersebut. Berdasarkan pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, jutaan penonton dari channel ini belum menekan tombol subscribe. Tekan sekarang ya sebagai bentuk dukungan kalian. Singkat cerita, turnamen pertarungan antar Akademi Roh pun digelar. Terlihat di salah satu sudut arena, pihak Sri Lanka hanya menghadirkan 3 peserta yaitu Su Ying, Oishike, dan Ning Rongrong karena yang lain masih belum sadarkan diri dari proses penyerapan cincin roh siluman. Padahal berdasarkan jadwal yang telah dibuat, putaran pertama adalah pertandingan mereka melawan tim kedua dari Akademi Tiando. Sampai akhirnya karena wasit telah mengumumkan babak pertama akan segera dimulai, tim Sri Lanka tetap maju meskipun dengan anggota yang seadanya. Sementara itu di kursi bangsawan, orang yang dari kemarin ingin menjegal Sri Lanka kembali menggunakan cara kotor dengan berusaha menyogok wasit pertandingan. Namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata wasit itu adalah orang dari Balai Roh Pelindung yang menjunjung tinggi sportivitas. Kali ini Oishike lah yang maju sebagai perwakilan pertama dari tim Sri Lanka sembari mengulur waktu untuk teman-temannya yang masih belum bisa datang. Babak kali ini adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana perwakilan yang maju jika berhasil menang maka akan melawan perwakilan selanjutnya. Perwakilan akan dinyatakan kalah jika keluar arena, menyerah, dan tak sadarkan diri. Senjata apapun diperbolehkan dalam pertarungan, namun dilarang membunuh satu sama lain. Hasil akhir ditentukan dengan melihat tim mana yang anggotanya masih tersisa. Dengan kata lain, suatu tim yang telah kehabisan perwakilan untuk maju ke arena akan dinyatakan kalah. Setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, pertarungan pun dimulai. Dengan sombong, perwakilan Tiando mempersilahkan Oishike untuk menyerangnya terlebih dahulu. Oishike pun tak menyanyiakannya. Mengandalkan sebuah tongkat yang telah ia modifikasi, ia menyebarkan kabut dingin untuk menghalangi jarak pandang dari lawannya. Loh, kok hilang? Setelah kabut menghilang, terlihat dirinya yang melayang di udara diselimuti es-es tipis efek dari kabut sebelumnya. Di awal, musuhnya mengira kalau Oishike ini hanyalah sebuah bayangan karena setelah ia serang tak ada luka maupun respon. Namun ternyata ini adalah siasat dari Oishike. Setelah lawannya cukup dekat, ia segera mendorongnya keluar arena menggunakan tongkat sulapnya. Tongkat tersebut menyalurkan arus listrik yang cukup untuk membuat serangan kejutan. Setelah mendapatkan kemenangannya, perwakilan selanjutnya dari tim kedua Akademi Tiando pun segera maju. Namun Oishike memutuskan untuk menyerah begitu saja karena pertandingan tadi benar-benar menguras tenaganya. Selepas pertandingan itu, ia baru mengungkapkan kalau ia telah menyadari efek orang kesetrum akan lebih menyakitkan jika targetnya dalam kondisi basah ketimbang kering. Untuk itulah kabut yang ia ciptakan selain untuk mengurangi jarak pandang lawannya, embunya juga berguna untuk membasahinya. Sejauh ini masih belum ada tanda-tanda kehadiran dari Tang San dan yang lainnya, sehingga Ning Rongrong pun maju menjadi perwakilan Sri Lanka berikutnya, melawan seorang petarung yang memiliki jenis roh hewan macan gurun. Sudah jelas jika harus adu fisik, Ning Rongrong yang hanya tipe support sama sekali tak akan diuntungkan. Walaupun roh pelindungnya kini sudah mengalami mutasi menjadi 9 tingkat, sayangnya tetap tak akan berguna dalam pertarungan 1 lawan 1. Oleh karena itu, ia menggunakan berbagai macam teknik untuk tetap menjaga jarak dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mendorong lawannya keluar arena. Dijelaskan bahwa di pertandingan sebelumnya, Oishike telah menyebar bubuk mesiu di beberapa titik arena sehingga Ning Rongrong kini bisa memanfaatkannya untuk membuat serangan kejutan. Wasit pun menilai bahwa hal ini dianggap bukan suatu pelanggaran karena apapun sisa dari pertandingan sebelumnya tak akan mempengaruhi pertandingan berikutnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Singkatnya, rencana Ning Rongrong tak bisa ia eksekusi dengan mudah karena lawannya yang baginya masih terlalu kuat. Terdengar dari sudut arena teriakan Oishike menyuruh agar ia menyerah saja. Sampai akhirnya karena tak ingin mengecewakan teman-temannya, Ning Rongrong pun lebih memilih untuk terjun keluar arena dengan menyeret lawannya sehingga dua-duanya dinyatakan kalah. Di jajaran para penonton juga terlihat ayah dan kakek Ning Rongrong yang menonton pertandingan secara diam-diam cukup puas dengan pertarungan putrinya tersebut. Selain itu, Si Qiu bersama Si Tian, orang yang kemarin menghipnotis Tang San di Akademi Changhui, juga terlihat menghiasi jajaran penonton yang nampak sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kita kembali fokus ke pertandingan.
Suying maju sebagai perwakilan terakhir dari Sri Lanka karena Tangsan dan yang lainnya tak kunjung muncul. Di sini ia melawan perwakilan tim kedua Akademi Tiando, seorang wanita yang diketahui adalah tipe support. Hanya dengan sekali serangan, Suying dapat melumpuhkannya, membuat lawannya tak sadarkan diri sehingga dinyatakan kalah. Langsung ke perwakilan berikutnya, seorang pria besar dengan kekuatan roh pelindung pengendali tanah. Dengan menggunakan puluhan batu yang mengelilingi dirinya, ia memanfaatkannya untuk memperkuat pertahanan sekaligus melancarkan serangan. Namun terlihat gerakan Suying yang lebih lambat dari biasanya. Dan terungkap hal ini karena kemampuan roh pelindung dari lawan wanita sebelumnya yang telah menempelkan sebuah lapisan perisai baja ke tubuh Suying sehingga memberinya beban saat bergerak. Meski sudah menyadari hal itu, ia tak lantas menyerah begitu saja walaupun tak berhasil mendaratkan satu serangan pun dan justru terus menerima pukulan batu dari musuhnya. Dan ternyata serangan-serangan yang ia terima adalah bagian dari strateginya demi menghancurkan perisai baja yang dari tadi membebani tubuhnya. Meskipun rencana tersebut juga memberikannya luka yang cukup fatal. Alhasil usahanya tak sia-sia karena dengan ini ia bisa memenangkan pertarungan. Kembali ke arena, Suying yang masih mampu bertahan berhadapan dengan ketua tim kedua Akademi Tiando yang diketahui bernama Tai Long, juga memiliki 4 cincin roh dengan kekuatan roh pelindung tipe hewan buas Raja King Kong. Baru ingin melancarkan serangan pertama, Suying sudah terjatuh akibat tenaganya yang sudah terkuras di pertandingan sebelumnya. Namun karena tekadnya yang kuat, ia tetap tak ingin menyerah yang membuatnya dihajar habis-habisan oleh lawannya yang masih dalam kondisi segar bugar. Tai Long lalu mengungkapkan bahwa dengan kekuatan roh pelindungnya, ia sama sekali tak butuh strategi dalam bertarung karena menurutnya cukup hanya mengandalkan damage yang besar. Sampai akhirnya karena terus menerima serangan fatal, Suying pun dapat dikalahkan. Sementara itu, jauh di penginapan, Dai Mumbai sudah terbangun dari tidur panjangnya. Di atas meja, ia melihat sebuah surat yang ditinggalkan Master Xiao yang mengatakan kalau pertandingan sudah dimulai dan mereka diperintahkan untuk segera menyusul setelah terbangun. Di sini sebenarnya Mang Ho Jun sudah bangun terlebih dahulu, namun ia tetap santai-santai saja karena ternyata ia tidak bisa membaca. Kini setelah kekalahan itu, Akademi Sri Lanka pun sudah kehabisan anggota untuk maju ke arena. Sang wasit lalu mulai berhitung. Jika dalam hitungan ketiga benar-benar sudah tidak ada perwakilan yang masuk ke arena, maka tim Sri Lanka akan dinyatakan kalah. Beruntung Tangsan datang tepat waktu dan langsung masuk ke arena untuk maju sebagai perwakilan berikutnya dari Akademi Sri Lanka. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, ia menunjukkan kekuatan roh pelindung rumput biru perak di tangan kanan dilanjutkan dengan kemunculan 4 cincin roh yang melingkar di tubuhnya. Hal ini sangat mengejutkan semua orang karena masih belum bisa percaya saat menyaksikan salah satu cincin milik Tangsan berwarna hitam yang merupakan cincin siluman berusia puluhan ribu tahun. Tai pun tak ingin kalah, mengamuk dengan mengeluarkan kekuatan roh pelindung Raja King Kongnya secara maksimal, bermaksud melancarkan serangan terlebih dahulu. Serangannya itu dapat diatasi dengan sangat mudah, dan si King Kong malah terikat oleh jaring tali akar milik Tangsan. Kemudian tanpa jeda langsung ditendang keluar arena. Sehingga sudah jelas Tangsanlah yang dinyatakan sebagai pemenang. Berdasarkan pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, jutaan penonton dari channel ini belum menekan tombol subscribe. Tekan sekarang ya sebagai bentuk dukungan kalian. Setelah Akademi Sri Lanka dinyatakan menang dalam pertandingan hari ini, mereka pun bergegas kembali ke Akademi untuk mempersiapkan diri di babak kedua yang dijadwalkan 2 hari lagi. Sementara itu, anggota bangsawan yang merasa tak puas dengan kemenangan Sri Lanka memerintahkan Tai Long agar menyuruh kakeknya yang merupakan Master Roh dengan 8 cincin untuk membunuh Tangsan. Diceritakan Tai Long sebenarnya juga terpaksa menurutinya karena keluarganya terikat hutang budi dengan kerajaan Tiando. Di malam harinya, kakek Tai Long mendatangi tempat Tangsan dan langsung membius Xiaowu. Ia meminta Tangsan ikut dengannya jika tak ingin ada kekacauan. Tangsan pun menurutinya karena ia menyadari ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Sesampainya di luar, kakek Tai Long menyampaikan tujuannya datang ke sini adalah untuk membunuh Tangsan atas perintah dari kerajaan Tiando. Namun Tangsan tak gentar sedikit pun asalkan tak melibatkan teman-temannya yang lain, ia bersedia bertarung sampai mati. Singkat cerita, setelah melihat tekad Tangsan, kakek Tai Long berubah pikiran dan justru memberikan Tangsan sebuah challenge. Yaitu jika Tangsan bisa melewati pintu gerbang akademi dengan selamat, maka ia akan pulang dan tak akan mencelakai siapapun.
Sayangnya kakek Tai Long dengan mudah bisa menghalau gerakan Tang San cukup dengan aura roh pelindungnya saja. Setelah mencoba berbagai cara namun tak ada satupun yang berhasil, Tang San pun menggunakan roh pelindung rahasianya dengan melepaskan palu Hou-Tian tepat ke kakek Tai Long. Menyaksikan kekuatan legendaris tersebut, kakek Tai Long sangat terkejut dan langsung menanyakan siapakah identitas Tang San yang sebenarnya. Pada awalnya Tang San menolak menceritakannya, namun perlawanannya sia-sia bahkan setelah kedatangan Liu Erlong dan Pak Kepala Akademi yang berusaha membantu. Master Sho yang menyusul meminta agar mereka berdua pergi terlebih dahulu lalu menyuruh Tang San untuk memberitahukan siapakah nama ayahnya. Dengan tegas Tang San mengatakan kalau ayahnya bernama Tang Hao. Sesaat ia mendapatkan kesempatan untuk bergerak cepat melewati pintu gerbang sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi kini hal itu sudah tidak penting lagi, karena setelah tahu bahwa Tang San memang putra dari Tang Hao, kakek Tai Long memanggilnya Tuan Muda dan bergegas memberikan hormat. Kemudian ia meminta maaf dan mengaku bahwa dirinya adalah anak buah dari ayahnya Tang San. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah kakek Dugu yang langsung membius Tai Long serta kakeknya karena mengira mereka berniat mencelakai Tang San. Akan tetapi setelah tahu kalau ini cuma salah paham, ia segera melepaskan mereka berdua dari pengaruh racunnya. Seusai tersadar, kakek Tai Long meminta agar semuanya keluar ruangan karena ia ingin berbicara empat mata dengan Tang San. Di sini ia lalu menceritakan hubungannya dengan Tang Hao kepada Tang San. Ia menjelaskan kalau di masa lalu kesetiaannya amat tinggi terhadap ayah Tang San tersebut. Ia bersedia melakukan apapun bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Sampai pada suatu ketika, Tang Hao memerintahkannya untuk melakukan perjalanan ke Pulau Dewa, sebuah wilayah di luar dunia dahulu yang dikatakan berada sangat jauh melintasi samudera. Namun ternyata pulau yang dimaksud sebenarnya tidak pernah ada. Tang Hao menyadari bahwa perang besar melawan Balai Roh Pelindung akan segera terjadi, sehingga ia melakukan ini dengan tujuan menghindarkan kakek Tai Long dari perang tersebut agar garis keturunan keluarga Tai tidak akan musnah. Setelah tahu niat baik dari tuannya tersebut, ia pun bergegas kembali. Sayangnya perang telah berakhir yang menewaskan istri dari Tang Hao, dan Tang Hao sendiri menjadi buronan yang keberadaannya tidak ia ketahui. Bersama klannya, ia lantas menyerang Balai Roh Pelindung untuk membalaskan dendam dari keluarga Tang San. Sayangnya dengan jumlah yang sedikit, mereka pun dapat dikalahkan lalu diusir dari kerajaan Balai Roh Pelindung yang kemudian ditampung di kota Tiando. Hal inilah yang menjadi alasan ia memiliki hutang budi kepada bangsawan kerajaan Tiando. Setelah mendengarkan cerita itu, kemudian Tang San bertanya mengenai dugaannya kalau Tang Hao adalah dalang di balik kejahatan orang-orang di Akademi Changhui, termasuk kasus obat mutasi roh di desanya Mang Hojun dan racun yang meracuni Du Guyan. Akan tetapi kakek Tai Long meragukan hal itu karena ia sangat mengenal ayah Tang San yang selalu berbuat kebajikan. Seusai pembicaraan tersebut, Tang San pergi menemui kakek Dugu yang sejak tadi sudah menunggunya. Kakek Dugu lalu menceritakan bahwa ia baru saja kembali dari Akademi Changhui untuk melakukan penyelidikan. Di sana ia mendapatkan fakta bahwa Sikyu ternyata berada di bawah pengaruh hipnotis dari orang yang bernama Sinian. Kakek Dugu lalu mencoba menggunakan racunnya untuk menekan efek kekuatan pengendali pikiran yang ditanamkan di kepala Sikyu dan ternyata cukup berhasil. Lalu Sikyu yang kembali mendapatkan potongan ingatannya meminta kakek Dugu untuk mengaturkan waktu dan tempat di mana ia bisa menemui Tang San karena ada hal penting yang ingin ia bicarakan. Singkat cerita, kakek Dugu mempertemukan Tang San dan Sikyu di gua tempat tinggalnya. Sikyu kemudian menjelaskan bahwa Sinian, master roh dari Akademi Changhui yang kemarin juga sempat menghipnotis Tang San, berniat memanfaatkan Sri Lanka untuk menjalankan sesuatu rencana yang jahat. Namun ia sendiri juga belum tahu sebenarnya apa rencana jahat tersebut. Ia lalu juga mengungkapkan bahwa setelah terlepas dari pengaruh kekuatan pengontrol pikiran, potongan ingatan masa lalunya perlahan mulai kembali, sehingga ia ingin segera membongkar kedok dari Sinian dan menghancurkannya sebagai bentuk balas dendam. Pembicaraan pun ditutup dengan permintaannya agar Tang San bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai gantinya, ia akan membantu Tang San untuk mencari keberadaan dari Tang Hao, ayah dari Tang San. Setelah menyampaikan hal tersebut, ia pun segera pergi dan menyuruh Tang San agar menunggu informasi lebih lanjut. Keesokan harinya, karena merasa gabut hari ini tidak ada jadwal pertandingan untuk tim Sri Lanka, Master Sho mengajak Tang San pergi ke arena turnamen untuk menyaksikan pertandingan tim dari Akademi Changhui melawan tim kedua dari Akademi Tiando. Pertandingan ini dinilai agak aneh karena Akademi Changhui terlihat sangat percaya diri dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilan akademi untuk mengikuti turnamen.
Aturan pertandingan kali ini masih sama dengan yang kemarin, yakni kedua tim diharuskan mengirim perwakilannya masuk ke arena untuk buy one sampai salah satu tim kehabisan anggota. Jelas setelah menelan kekalahannya kemarin melawan tim Sri Lanka, Tai Long pun tak akan menahan diri lagi mengingat babak kedua ini menjadi kesempatan terakhir timnya agar tidak gugur. Di jajaran para penonton, Master Xiao mengajak Tang San untuk menganalisis kekuatan roh pelindung dari Sikyu karena Akademi Changhui nantinya juga akan berhadapan melawan tim Sri Lanka. Kembali ke arena, Tai Long yang sudah lebih dulu melancarkan beberapa serangannya dengan mudah bisa dihindari oleh Sikyu. Namun sejauh ini Sikyu hanya bertahan dan sama sekali belum menunjukkan wujud dari kekuatan roh pelindungnya. Tiba-tiba, kekuatan dan kecepatan Tai Long menurun drastis akan ia sedang menahan rasa sakit dari dalam tubuhnya. Di sisi lain, semuanya pun dibuat tercengang karena sama sekali tak melihat Sikyu melancarkan serangan. Dengan sekali hempasan gelombang udara, Tai Long pun dilempar keluar arena sehingga Akademi Changhui lah yang dinyatakan sebagai pemenang. Singkat cerita, pertandingan hari ini pun selesai dengan kemenangan Akademi Changhui yang begitu cepat membantai satu persatu anggota tim kedua Akademi Tiando. Meskipun tidak berhasil menganalisis kekuatan roh pelindung dari Sikyu saat pertarungan, Master Xiao tetap berusaha mencari tahu dengan menjelajahi seisi arena untuk menemukan petunjuk. Di tempat tersebut, ia berhasil mendapatkan sedikit petunjuk yang mungkin saja nanti dapat berguna untuk mencari cara dalam mengatasi roh pelindung Sikyu yang nampaknya sangat overpower. Sesampainya di akademi, Master Xiao memberitahukan temuannya ini kepada Dai Mubai. Ia berspekulasi bahwa mungkin hanya Mang Hojun dan Dai Mubai lah yang bisa mengcounter kekuatan dari Sikyu. Namun mengingat masih ada 2 pertandingan lagi sebelum Sri Lanka melawan Akademi Changhui, ia menyuruh mereka berdua agar tidak ikut bertarung dulu di kedua pertandingan tersebut guna menjadi senjata rahasia untuk melawan Sikyu. Sementara itu, untuk mempersiapkan pertandingan, Tang San berinisiatif membuatkan baju tempur yang menurutnya bisa sedikit membantu saat pertarungan. Singkat cerita, tibalah waktunya tim Akademi Sri Lanka kembali maju untuk bertanding. Diperlihatkan skin baru buatan Tang San yang semakin memperjelas kekompakan mereka sebagai sebuah tim yang solid. Akan tetapi berbeda dari pertandingan sebelumnya, pertandingan kali ini adalah Battle Royale 5 versus 5. Dengan menyisakan Dai Mubai dan Mang Hojun, seluruh anggota Sri Lanka pun maju untuk mewakili nama akademinya melawan Akademi Tameng Gajah yang terkenal dengan pertahanan tak tertembusnya. Terlihat lawan mereka semua yang mengenakan baju zirah menutupi seluruh bagian tubuh, menandakan kalau wajah mereka sama sekali tidak penting untuk diingat. Sebagai langkah awal, Tang San memakan kiwi terbang dari Oishike untuk memantau pergerakan musuh dari udara. Su Ying dan Xiao dikirim maju mencoba menembus pertahanan lawan. Dilanjutkan oleh Oishike yang melepaskan sejumlah kabut guna menghalangi jarak pandang untuk mempersiapkan serangan kejutan. Menanggapi strategi itu, tim Tameng Gajah bertindak cepat dengan membuat pertahanan memutar untuk menjaga seluruh titik buta mereka. Sementara Tang San yang sudah berada di atas bertindak sebagai mata Sri Lanka untuk meningkatkan akurasi serangan dengan mengendalikan gerakan kedua temannya menggunakan tali akar roh pelindungnya. Sementara itu, di belakang Ning Rongrong yang bersiap memberikan dukungan melempar beberapa bola peledak untuk mengacaukan pertahanan lawan. Dan begitu melihat celah terbuka, Tang San bergerak cepat dengan mengikat beberapa musuh agar pressing yang dilakukan jauh lebih mudah. Satu persatu dari mereka pun dilempar keluar arena, menyisakan ketua tim yang pada akhirnya menyerah karena sudah jelas melakukan perlawanan pun akan sia-sia. Di seberang arena, Xinian yang mengamati pertempuran mereka sangat kagum dengan Tang San yang menjadi core dari tim Sri Lanka. Seusai pertandingan, Tang San segera kembali ke akademi untuk menyampaikan kabar gembira tersebut kepada Master Xiao. Ternyata di sini Master Xiao memang sudah menunggunya untuk memaparkan penemuannya terkait rahasia di balik kekuatan roh pelindung dari Sikyu. Ia mendemonstrasikannya dengan menunjukkan beberapa buah-buahan busuk di dalam keranjang. Kemudian ia menjelaskan bahwa di dunia ini terdapat mikroorganisme yang saking kecilnya tak akan bisa dilihat oleh mata manusia.
Di masa modern kita mengenalnya dengan nama bakteri. Bakteri inilah yang lambat laun akan memakan buah-buahan tersebut yang meninggalkan sisa pembusukan. Kurang lebih seperti itulah gambaran mengenai kekuatan roh pelindung dari CQ. Kekuatan tersebut memungkinkan CQ mengendalikan bakteri untuk menginfeksi targetnya, dan karena ukurannya yang tidak kasat mata, lawannya akan mati bahkan tanpa menyadari apa yang telah terjadi. Master Xiao juga mengungkapkan alasan mengapa Tai Long tidak mati setelah pertarungannya dengan CQ, karena roh pelindung Tai Long yang terus aktif memungkinkan hal ini dapat menghambat dan menghentikan lajunya infeksi. Namun masalahnya mengaktifkan kekuatan roh pelindung tanpa henti di sepanjang pertarungan akan sangat menguras energi. Sehingga Master Xiao menyarankan agar nanti mereka bisa menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat. Di sisi lain, CQ kembali ke Akademi Changhui dengan berpura-pura kalau ia masih di bawah kendali pikiran dari Xinian. Ia pun memanfaatkan momen ini untuk menginfeksinya secara diam-diam. Namun karena level Xinian yang masih lebih tinggi, ia menyadari serangan tersebut dan berbalik menyerang CQ. Kemudian CQ mengatakan akan bersedia menarik kembali kekuatannya dengan syarat ia harus dibiarkan tetap hidup dan teman-temannya yang pikirannya dikendalikan juga harus dibebaskan. Mengingat baginya CQ adalah pion yang sangat penting, Xinian pun setuju dengan penawaran tersebut dan berjanji akan melepaskan teman-temannya di Akademi Changhui seusai turnamen. Sementara itu, anggota bangsawan yang tengil mendatangi ayah Ning Rongrong untuk menyindirnya terkait Ning Rongrong yang dimasukkan ke Akademi Sri Lanka. Menurutnya, mengirim penerus klan ke akademi lain adalah keputusan yang tidak tepat. Maka dari itu, ia menyarankan agar klan Kibau menarik kembali Ning Rongrong dari Akademi Sri Lanka. Pembicaraan pun diakhiri dengan ia yang bersedia memberikan bantuan apapun asalkan klan Kibau mau bekerja sama dengannya. Kembali ke tempat Tangsan, ia mendapatkan informasi bahwa lawannya besok adalah Akademi Qinghuo, sebuah akademi yang fokus pada satu jenis roh pelindung, yakni elemen api. Sementara sejauh ini kita tahu kalau roh pelindung rumput biru perak Tangsan sangat lemah terhadap kekuatan tersebut. Jadi untuk mengatasi hal itu, ia berinisiatif memanggil Mang Hojun untuk membantunya berlatih demi memperkuat roh pelindungnya agar lebih tahan terhadap panas dan serangan api. Keesokan harinya, seluruh tim Sri Lanka pun berangkat menuju arena turnamen untuk melawan akademi berelemen api tersebut. Di sini nampak tim Sri Lanka mulai takabur dengan mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan pertarungan dengan mudah karena kekuatan mereka yang telah meningkat pesat setelah memakan obat dewa dari Tangsan. Juga mereka sangat percaya diri karena roh pelindung Tangsan kini telah kebal terhadap serangan bertipe api. Pertandingan kali ini masih Battle Royale 5 versus 5. Tim Sri Lanka maju ke arena dengan masih menyisakan Dai Mubei dan Mang Hojun sebagai senjata rahasia untuk melawan CQ. Di sini Tangsan sudah kelewat overconfident karena sebelumnya telah menang 2 kali berturut-turut. Ditambah lagi baginya serangan api kini bukan lagi jadi masalah karena roh pelindungnya sudah bermutasi, mampu menahan serangan lawan dengan cukup mudah. Melihat hal itu, para pengguna elemen api kini mengubah strategi yang awalnya fokus dari depan, mereka kini berpencar mengelilingi tim Sri Lanka dari berbagai sudut. Tangsan pun bertindak cepat dengan mengeluarkan jaring tali akar berbentuk sangkar untuk melindungi timnya dari serangan berbagai arah. Dan benar saja, dalam sekejap kobaran api pun langsung menyambar mereka. Namun Tangsan nampak tenang-tenang saja karena ia yakin kalau pertahanannya mustahil untuk ditembus. Sebagai pemimpin, ia masih menahan anggota timnya untuk menunggu waktu yang tepat untuk melakukan serangan balasan. Sayangnya, kali ini ia salah perhitungan. Terlihat satu persatu anggotanya mulai jatuh pingsan karena udara yang semakin menipis. Sepulangnya dari pertandingan, mereka terlihat sangat terpukul dan masih belum percaya kalau mereka telah dikalahkan. Hingga tak lama setelah itu, Master Xiao datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Hukum fisika mengatakan bahwa nyala api akan terus-menerus membakar oksigen di dekatnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan api kecil yang seketika mati saat tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Sama halnya dengan apa yang menimpa mereka di arena. Dengan mengisolasi satu tim di dalam jaring Tangsan, maka mereka tak akan mendapatkan suplai oksigen karena serangan api dari lawannya terus membakar oksigen yang tersisa. Dan jika sudah demikian, maka tinggal menunggu waktu sampai mereka hilang kesadaran karena sudah kehabisan oksigen untuk bernafas. Satu persatu dari mereka pun kena semprot dari Master Xiao, terutama Tangsan sebagai pemimpin tim yang malah menggali kuburannya sendiri.
Kekuatan roh pelindungnya yang memiliki ketahanan terhadap api tidak bisa ia manfaatkan dengan baik dan justru berbalik menjadi kelemahannya. Terlebih lagi sikap arogan mereka yang sedari awal meremehkan musuh menjadi alasan utama dari kekalahan mereka pada hari ini. Sementara itu, ayah Ning Rongrong mendatangi tempat mereka dan memuji Master Xiao yang sudah bertindak tegas untuk mendidik para muridnya. Ia lalu mengungkapkan alasan sebenarnya ia mengirim putrinya masuk ke Akademi Sri Lanka, serta mengatakan kalau beberapa waktu yang lalu ada seorang Master Roh yang ingin menjalin kerjasama dengan mengancam klan mereka. Di waktu yang bersamaan, Tang San dan kawan-kawan mulai merenungi kesalahannya, sampai akhirnya mereka kompak untuk bangkit dengan belajar dari pengalaman pahit di masa lalu. Singkat cerita, setelah acara tersebut, Oishike pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa barang untuk perlengkapan senjatanya. Namun tanpa ia sadari bangsawan Tiando yang kemarin mengikutinya. Ternyata ia telah cukup menyelidiki Oishike yang sangat hobi dengan dunia teater. Di sini ia bermaksud mempengaruhinya untuk mengejar cita-citanya tersebut dan meninggalkan Akademi Sri Lanka. Ia berjanji akan memfasilitasi Oishike dengan berbagai macam perlengkapan teater, juga akan memasukkan Oishike ke sebuah kelompok teater yang sangat terkenal di kerajaan Tiando jika Oishike mau menurut. Di malam harinya, Tang San dan kawan-kawan tengah membicarakan strategi untuk memenangkan pertandingan berikutnya. Di tengah diskusi tersebut, Oishike menyela untuk menceritakan tawaran dari anggota bangsawan tadi siang. Ia lalu memutuskan untuk menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk tetap berjuang bersama timnya di Akademi Sri Lanka. Apa? Singkat cerita, hari pertandingan pun telah tiba. Kini akhirnya datang saatnya di mana mereka akan melawan Akademi Changhui yang dianggap sebagai lawan terberat di babak kali ini. Jenis pertandingan kali ini adalah Battle Royale. Namun sedikit berbeda dari sebelumnya yang membatasi perwakilan hanya 5 orang, jenis pertandingan kali ini memperbolehkan seluruh anggota tim untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Sehingga mereka bertujuh pun sepakat untuk bersama-sama naik ke arena. Sementara di pihak Akademi Changhui masih sama dengan hanya mengirimkan Sikyu sebagai perwakilannya. Aturan pertandingan kali ini sederhana, semua anggota diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Namun Akademi Changhui tetap sama, hanya mengirimkan Sikyu seorang. Sementara di sisi lain, semua anggota Sri Lanka serentak maju memperlihatkan hasil latihan mereka selama ini. Akan tetapi ketika Tang San nyaris memulai serangan pertamanya, tiba-tiba Sikyu mengangkat tangan dan malah mengatakan kalau ia mengaku kalah. Semua orang pun dibuat sangat kebingungan. Pertandingan akhirnya dihentikan karena Akademi Changhui telah menyerah sehingga tim Sri Lanka dinyatakan sebagai pemenang. Selepas itu, Sikyu secara diam-diam menemui Tang San dan mengatakan bahwa apa yang baru saja ia lakukan adalah bagian dari rencana Xinian. Xinian mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Akademi Sri Lanka dan ingin melihat potensi mereka di final turnamen kali ini. Sementara untuk Akademi Changhui sudah sangat percaya diri akan tetap bisa masuk final karena cuma kalah 1 kali. Di waktu yang bersamaan, bangsawan Tiando bersama sejumlah prajurit datang mengepung kediaman putra mahkota. Di sini ia mencurigai kalau putra mahkota kerajaan Tiando pikirannya sedang dimanipulasi oleh seseorang. Dugaannya ini bukan tanpa alasan. Menurutnya perubahan sikap putra mahkota yang sebelumnya selalu menentangnya dan mati-matian membela Sri Lanka kini seakan-akan sudah tidak peduli akan hal itu. Sampai akhirnya ia diajak masuk ke dalam ruangan. Sontak ia sangat terkejut saat melihat ada 2 putra mahkota. Putra mahkota yang palsu pun menunjukkan wujud aslinya yang sudah kita tahu bahwa ia adalah Hulena. Mengetahui hal itu, anggota bangsawan itu langsung bergegas lari keluar dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap Hulena. Namun ternyata di luar seluruh prajuritnya telah dikalahkan oleh pasukan putra mahkota. Dan justru si bangsawanlah yang dituduh sebagai pemberontak karena ia tidak bisa membuktikan ucapannya. Di malam harinya, wasit pertandingan, sebut saja Master Krisan, mendatangi kediaman Akademi Sri Lanka. Diketahui kalau Master Krisan adalah Master Roh dengan 9 cincin yang memiliki kekuatan roh pelindung berwujud bunga krisan. Diceritakan kalau ia sangat tertarik dengan Dai Mumbai, karena ia tahu kalau Dai Mumbai sebelumnya telah memakan tanaman dewa berupa bunga krisan pemberian dari Tang San. Dengan alasan itulah ia ingin menjadikannya sebagai murid. Ia pun mulai berulah dengan salah satu kemampuannya. Ia membius seluruh orang di tempat tersebut dan hanya menyisakan Dai Mumbai untuk ia ajak bicara 4 mata. Dalam pembicaraan itu, ia menyampaikan keinginannya dan berjanji akan membantu Dai Mumbai mendapatkan tahta di kerajaan Xingluo, mengalahkan sang kakak yang selalu menjadi rivalnya.
Akan tetapi Daimumbai dengan tegas menolak ajakannya karena ia tak ingin meninggalkan guru dan teman-temannya di Akademi Sri Lanka. Selain itu, ia juga tak ingin ada orang dari Balai Roh Pelindung yang ikut campur urusan kerajaannya. Di lain waktu, Tangsan bersama Xiao pergi menemui Sikyu untuk mendengarkan informasi baru seputar rencana Xinian. Sikyu lalu mengajak mereka pergi ke Akademi Changhui untuk lebih meyakinkan Tangsan agar bersedia membantunya menyelesaikan masalah ini. Namun belum jauh masuk ke dalam, secara tak sengaja Xiao mengaktifkan sebuah jebakan di akademi tersebut. Beruntung serangan-serangan itu tidak lebih cepat dari gerakan Xiao yang malah sangat bersemangat karena merasa telah menemukan mainan baru. Terlebih lagi di saat terkapung, ia juga masih memiliki kemampuan teleportasi layaknya Rinnegan milik Sasuke. Setelah olahraga malam itu, Sikyu mengajaknya masuk ke dalam ruangan yang merupakan tempat Xinian menyeka para teman-temannya di Akademi Changhui. Diperlihatkan teman-temannya tersebut seperti orang linglung karena pikirannya berada di bawah kendali dari Xinian. Dengan mengungkapkan rahasianya, ia berharap Tangsan bersungguh-sungguh untuk mau membantunya mengalahkan Xinian setelah melihat kondisi sebenarnya di Akademi Changhui. Singkat cerita, tim Sri Lanka pun berhasil masuk ke final setelah kemarin mengalahkan Akademi Changhui. Mereka pun bergegas berangkat menuju kerajaan Balai Roh Pelindung karena pertandingan dari final turnamen ini akan diadakan di sana. Sementara itu, Pak Kepala Akademi yang sudah lebih dulu berangkat telah sampai di kota Roh Pelindung dan bermaksud mengurusi segala administrasi yang diperlukan untuk tim Sri Lanka. Namun para penjaga tak mengizinkannya masuk karena harus menunggu tim yang bersangkutan datang. Tak lama setelah itu datanglah Master Krisan yang melobi para penjaga sehingga Pak Kepala Akademi diizinkan masuk. Di sisi lain, Hulena pergi menemui ibunya yang tak lain adalah Bibi Dong, pemimpin di Balai Roh Pelindung. Dari pembicaraan mereka terungkap bahwa Hulena sebelumnya telah mendapatkan misi untuk mengambil alih identitas putra mahkota dari kerajaan lain. Pada awalnya, ia mengincar posisi dari Daimumbai sebagai pangeran kerajaan Xingluo. Namun rencananya tidak berjalan lancar karena status Daimumbai yang seakan menjadi pangeran buangan yang tak akan ada harapan untuk meneruskan tahta. Serta selain itu adanya kakak Daimumbai yang jauh lebih kuat darinya. Hingga pada akhirnya ia memilih putra mahkota kerajaan Tiando untuk ia taklukkan. Akan tetapi di sini terlihat Hulena sangat emosi karena merasa perjuangan dan pengorbanannya selama ini sama sekali tidak dihargai. Singkatnya, di akhir pembicaraan Bibi Dong memberikannya hadiah berupa siluman roh berusia puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya agar putrinya tersebut bisa naik tingkat menyaingi Tangsan. Di waktu yang bersamaan, kelompok Tangsan juga telah sampai di kota kerajaan Balai Roh Pelindung. Di depan gerbang terlihat Master Krisan yang sudah menunggunya. Ia lalu meminta izin untuk membawa Tangsan karena pemimpin Balai Roh Pelindung ingin menemuinya. Singkatnya, Tangsan pun menurut. Master Krisan mengatakan bahwa ia hanya akan mengantarnya sampai luar ruangan, sehingga Tangsan harus berjalan masuk sendiri menemui Bibi Dong. Di dalam, ia sempat bertemu dengan Hulena yang menunjukkan kalau dirinya juga telah memperoleh cincin siluman roh berusia puluhan ribu tahun. Setelah kepergian Lena, ia pun akhirnya bertemu dengan Bibi Dong. Tangsan. Dengan kekuatannya, ia mampu menekan Tangsan dan memaksanya untuk menunjukkan kekuatan dari roh pelindungnya, termasuk roh pelindung yang selama ini ia rahasiakan, yaitu Palu Huotian. Setelah mengetahui hal itu, Bibi Dong pun semakin yakin kalau anak di depannya adalah putra dari Tang Hao, musuh bebuyutan dari Balai Roh Pelindung. Namun untuk saat ini, ia masih belum berniat membunuh Tangsan, dan malah melepaskannya pergi sambil mengatakan sampai jumpa di pertandingan. Selepas pembicaraan itu, di luar Master Krisan sudah menunggunya. Dan disinilah Tangsan bertemu dengan seorang Master Roh yang ciri-cirinya persis dengan orang yang telah membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Ia lalu menanyakan hal ini kepada Hulena, dan dijelaskan bahwa orang tersebut adalah Master Roh dengan 9 cincin kepercayaan dari Bibi Dong yang memiliki kekuatan roh pelindung hantu iblis, sebuah kekuatan yang sangat cocok untuk seorang pembunuh. Tangsan pun langsung menyampaikan kecurigaannya kalau si hantu iblis adalah seorang pengkhianat yang memiliki rencana jahat. Namun sebelum ada bukti yang jelas, Hulena belum bisa mempercayai hal itu sepenuhnya. Ia lalu meminta Tangsan untuk menyelidikinya lebih lanjut, dan sebagai gantinya ia akan meminjamkan kartu perpustakaannya kepada Tangsan. Karena kebetulan Tangsan ingin pergi ke perpustakaan Balai Roh Pelindung untuk mencari arsip mengenai kisah cinta Bibi Dong yang diceritakan dulu pernah cinlok dengan Master Xiao.
Di sini ia membohongi Hulena, karena sebenarnya Tangsan ingin mencari catatan mengenai perang besar Balai Roh Pelindung di masa lalu yang melibatkan Tang Hao, ayahnya, serta sampai menewaskan ibunya. Dalam perjalanan ke perpus, mereka sempat bertemu dengan Siyu, ketua Akademi Balai Roh Pelindung yang memiliki kekuatan berupa belati bulan sabit. Tanpa basa-basi, ia langsung menodongkan senjata itu kepada Tangsan yang dianggap sebagai orang asing yang tak seharusnya berkeliaran di tempat ini. Mereka berdua pun nyaris bertarung. Namun berkat lobi dari Hulena, Siyu pun melepaskan Tangsan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Master Xiao yang merasa khawatir dengan Tangsan menyusulnya pergi ke tempat Bibi Dong. Hal ini membawanya bertemu kembali dengan sang kekasih lama yang sekarang menjabat sebagai pimpinan tertinggi dari Balai Roh Pelindung. Dalam pertemuan singkat mereka, terlihat Bibi Dong yang nampaknya masih memiliki perasaan kepada Master Xiao. Nampaknya posisi ini tak membuat Bibi Dong merasa bahagia sehingga ia meminta agar Master Xiao kembali untuk bersama-sama membangun Balai Roh Pelindung menjadi yang terkuat di dunia dahulu. Sayangnya Master Xiao yang sudah lama memendam perasaannya dalam-dalam menolak tawaran tersebut karena merasa kalau jalan yang mereka pilih kini telah benar-benar jauh berbeda. Setelah drama itu, di luar ia akhirnya bertemu dengan Tangsan. Namun di sini mereka malah tersesat dan cuma muter-muter karena sama sekali tak tahu jalan. Sampai ketika melewati sebuah lorong, mereka berpapasan dengan seorang penjaga yang langsung memberikan hormat dan berkata siap melayani setelah melihat kartu yang dibawa Tangsan. Tangsan sendiri juga terkejut saat tahu kalau kartu tersebut ternyata bukan cuma kartu perpus, melainkan sebuah plat tanda bangsawan. Sementara itu, rombongan Sri Lanka masih terlihat melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Namun tiba-tiba Daimube diserang oleh sang kakak, yang langsung mematahkan cakar harimaunya. Sang kakak lalu mengatakan kalau Daimube masih sangat lemah, bahkan setelah mendapatkan cincin roh keempatnya. Di sini ia terus mematahkan semangat dari adiknya tersebut dan menyarankan agar menyerah saja jika tidak ingin mati saat melawan dirinya nanti di arena. Kembali ke Tangsan, berkat arahan dari seorang penjaga, ia dan Master Xiao berhasil tiba di perpustakaan untuk mencari catatan mengenai perang besar yang melibatkan keluarganya. Namun sayangnya saatlah ketemu, halaman terpenting dari buku itu ternyata hilang. Seakan-akan ada seseorang yang memang sengaja menyobeknya. Di sisi lain, kakek Dugu menghadiri undangan rahasia ke Balai Roh Pelindung, di mana di sana pimpinan klan Kibou dan kakek pedang sudah menunggunya. Ternyata pertemuan rahasia ini bertujuan untuk mengumpulkan seluruh master roh hebat dari seluruh negeri guna menjalankan rencana seseorang yang misterius untuk membunuh Bibi Dong. Setelah pertemuan itu, kakek Dugu bergegas menemui Tangsan untuk memberitahukan mengenai rencana kudeta terhadap Bibi Dong. Ia lalu mengatakan kalau setidaknya sudah ada 6 master roh dengan masing-masing 9 cincin yang menghadiri pertemuan rahasia tersebut. Di sini ia mengungkapkan kecemasannya kalau hal buruk akan terjadi sehingga ia menyuruh Tangsan agar selalu waspada. Singkat cerita, saat Tangsan kembali ke akademi, ia mendapatkan kabar bahwa Daimube kini benar-benar down setelah pertemuannya dengan sang kakak di perjalanan sebelumnya. Diperlihatkan kalau kekuatan roh pelindungnya kini telah cacat dan mustahil bisa naik ke arena dengan kondisi seperti ini. Menurut Master Xiao, kekuatan roh pelindung dari Daimube masih bisa dipulihkan. Namun bukan dengan obat-obatan, melainkan hanya semangat Daimube sendirilah yang bisa menumbuhkan cakar harimaunya kembali. Singkatnya, Master Xiao mengutarakan sebuah ide untuk membangkitkan semangat dari Daimube, yaitu dengan menyuruh Suying untuk pergi menantang kakak Daimube. Dengan menempatkan Suying ke dalam bahaya, diharapkan bisa menggerakkan hati Daimube dan membuatnya memiliki semangat juang lagi untuk bertarung. Di sini Master Xiao menegaskan bahwa hanya Daimube lah yang bisa menyelamatkan Suying karena statusnya yang sesama pangeran kerajaan Xingluo. Sementara itu, Suying ternyata benar-benar mendatangi camp dari kakak Daimube. Ia kemudian memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa Daimube lah yang lebih pantas mewarisi tahta ketimbang sang kakak. Terpancing dengan ucapan itu, akhirnya mereka pun bertarung. Nampak jelas perbedaan kekuatan di antara mereka yang terlampau jauh. Namun saat akan membunuh Suying, tiba-tiba Daimube muncul dan berhasil menangkis serangan dari kakaknya tersebut. Diperlihatkan saat sedang beradu kekuatan, cakar harimau yang sebelumnya patah perlahan kini mulai tumbuh. Dibarengi dengan semangatnya untuk menyelamatkan Suying, ia pun berhasil menekan kekuatan dari kakaknya. Sampai sebelum semuanya bertindak lebih jauh, Master Krisan datang dan segera menghentikan pertarungan mereka. Di pihak lain, di kediaman Akademi Changhui, Xinian mengatakan kalau di pertandingan final kali ini, Sikyu tidak akan sendiri.
Ia menjelaskan kalau ia telah memantrai teman-teman satu timnya sehingga mereka memiliki sifat yang sangat kejam saat di arena nanti. Sebelum berangkat menuju Balai Roh Pelindung, Xinian memberikan sebuah anak panah yang ia ambil dari salah seorang yang ia kendalikan. Kemudian ia memberikannya kepada Sikyu dan mengatakan kalau nanti akan ada seseorang yang memberitahunya kegunaan dari anak panah tersebut. Singkat cerita, pertandingan di arena Balai Roh Pelindung pun dimulai. Masih dipimpin oleh Master Krisan selaku wasit. Sebelum match pertama, Master Krisan mempersilahkan Bibi Dong untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai sambutan untuk para murid akademi yang telah bekerja keras. Dalam pidato singkat itu, Bibi Dong menyampaikan hadiah bagi sang juara adalah 2 buah tulang dari siluman roh, item yang sangat langka di dunia dahulu. Langsung ke pertandingan yang pertama. Di putaran kali ini, tim dari Akademi Sri Lanka akan berhadapan dengan tim Akademi Silwo, yang merupakan timnya dari kakak Daimubai. Dalam briefingnya, di sini Daimubai bertindak sedikit egois dengan berkata kepada Tang San bahwa pertandingan kali ini ia ingin menyelesaikannya berdua dengan Su Ying. Karena melihat keyakinan dari mata Daimubai, Tang San pun setuju untuk mempercayakan pertandingan ini sepenuhnya kepada mereka berdua. Sang wasit ternyata juga tidak keberatan, dengan catatan perwakilan dari pihak lawan juga hanya boleh terdiri dari 2 orang. Kakak Daimubai berniat mengalahkan tim Sri Lanka seorang diri, sehingga dengan tegas ia menyuruh rekannya agar tidak ikut campur. Sebelum dimulai, diperlihatkan secara diam-diam Sikyu datang menemui Tang San. Mengingat mereka telah menjalin kerjasama, Sikyu menceritakan mengenai panah yang ia dapat dari Xinian untuk diserahkan kepada seseorang di Balai Roh Pelindung yang ia sendiri juga tidak tahu siapa. Dikarenakan seseorang tersebut hanya akan mengenali anak panah itu, Tang San pun bersedia menggantikannya sekalipun hal ini dinilai sangat berbahaya. Kembali ke arena, setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, tim Sri Lanka pun segera memasang kuda-kuda. Dan ternyata Daimubai dan Su Ying berhasil melakukan fusion, yaitu sebuah teknik yang menyatukan kekuatan roh pelindung mereka. Master Shao lalu menjelaskan bahwa teknik ini bukanlah teknik yang mudah, karena untuk melakukannya dibutuhkan chemistry yang sangat baik dan saling percaya satu sama lain. Terlihat jelas wujud dari harimau putih milik Daimubai yang mendapatkan buff kecepatan super dari Su Ying. Walaupun sudah begitu, sifat angkuhnya masih belum hilang. Ia melarang keras rekannya agar tidak ikut campur karena menurutnya ini adalah medan perangnya. Kombinasi yang sempurna dan pertahanan tak bercelah akhirnya membawa Sri Lanka dapat memenangkan pertandingan kali ini tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu, Tang San akhirnya ditemui oleh utusan yang dimaksud. Ia lalu diantarkan ke sebuah ruangan bawah tanah yang merupakan tempat 2 tulang roh untuk hadiah turnamen disimpan. Kemudian utusan tersebut meminta Tang San meletakkan anak panah yang ia bawa ke dalam salah satu tulang roh tanpa memberitahukan apa maksudnya. Setelah mereka keluar ruangan, utusan tersebut tanpa pikir panjang langsung membunuh dirinya sendiri sebagai langkah akhir dari misi yang ia jalani. Sementara itu, di arena turnamen tengah berlangsung pertandingan kedua antara tim Akademi Balai Roh Pelindung melawan tim Akademi Tiandu yang diketuai oleh orang ini. Mohon dicatat namanya adalah Yu Tianfeng. Terlihat di pihak Balai Roh Pelindung hanya memiliki 3 orang sebagai peserta, termasuk Hou Lena. Namun mereka hanya menurunkan 2 orang, yaitu Siyu pemilik belati bulan sabit dan rekannya yang memiliki roh pelindung Raja Api. Sedangkan di pihak Akademi Tiandu full squad 6 orang, meskipun yang paling disorot hanya Tianfeng dan Du Guyan. Tim dari Balai Roh Pelindung memulai pertarungan dengan sebuah serangan tinju api. Mengatasi serangan itu, Tianfeng pun segera merapatkan pertahanan menggunakan barir petir mencoba memblokade serangan tersebut. Dengan aba-aba dari sang ketua, Du Guyan melompat ke samping lalu melepaskan sejumlah asap beracun sebagai serangan balasan. Namun sayangnya dapat dihalau dengan mudah menggunakan tembakan dari si Raja Api. Sedangkan Siyu sudah bersiap dengan belati bulan sabit yang ia lempar untuk merombak pertahanan petir Tianfeng. Benar saja, dengan mudah pertahanan itu dapat ditembus dan menumbangkan satu persatu anggota Tiandu yang tanpa perlawanan sedikit pun. Tianfeng pun bergegas memfokuskan seluruh energi petirnya berusaha menahan belati bulan sabit yang nampak sangat kuat. Namun pada akhirnya, ketika pertahanannya terbuka karena fokus menyerang, belati itu pun nyaris memenggal lehernya. Keadaan Du Guyan juga tak lebih baik.
karena kekuatan asap beracunnya tak cukup kuat untuk menahan serangan api tersebut. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan mutlak bagi tim Balai Roh Pelindung. Kembali ke Tangsan dan Xiaowu, mereka melanjutkan penyelidikan dengan pergi ke perpustakaan untuk memeriksa beberapa catatan. Tangsan meyakini kalau selain Xinian dari Akademi Qianghui, pasti ada orang dalam dari Balai Roh Pelindung yang memuluskan setiap rencana jahat tersebut. Sampai akhirnya dari pencarian itu terungkap bahwa satu-satunya orang dari Balai Roh Pelindung yang meminjam buku mengenai seluk-beluk hutan pertarungan bintang adalah Master Krisan. Setelah mengetahui hal ini, Tangsan pun mencurigai kalau Master Krisan lah yang dulu membunuh Suyanto di hutan pertarungan bintang. Sehingga berdasarkan bukti tersebut, ia pun menarik kesimpulan bahwa Master Krisan adalah pemberontak yang bekerja sama dengan Xinian untuk melakukan kudeta terhadap Balai Roh Pelindung dan membunuh Bibi Dong. Mereka pun lantas segera menyampaikan hal ini kepada Sikyu dan mulai menyusun rencana untuk menjebak Master Krisan. Singkat cerita, tibalah saatnya geng Tangsan kembali naik ke arena dengan melawan tim dari Akademi Qinghuo, yaitu tim spesialis pengguna elemen api yang dulu pernah mengalahkan mereka di babak penyisihan. Setelah wasit memulai pertarungan, tim spesialis api dengan kompak langsung melancarkan serangan mereka. Sementara pihak Sri Lanka hanya mengandalkan Mang Hojun seorang diri untuk memblokade tembakan api tersebut menggunakan kekuatan Phoenix. Namun ia sempat kewalahan karena tim lawan ternyata juga memiliki orang berelemen angin yang secara efektif dapat menekan serangan api Phoenix milik Mang Hojun. Dilanjutkan dengan serangan api yang lebih kuat dari sebelumnya setelah mendapatkan buff dari laju tiupan angin. Akan tetapi, jika terus demikian juga tak akan bagus karena kobaran api yang secara terus-menerus membakar oksigen di sekitar mereka. Strategi sama yang mereka gunakan di pertandingan sebelumnya. Tentu tim Sri Lanka tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka tak lagi mengulur waktu. Dengan cepat, Ning Rongrong pun melemparkan sejumlah bola peledak untuk mengacaukan pressing lawannya. Sementara Tangsan dengan cerdik memanfaatkan tekanan udara efek dari panas api untuk melayang. Menyadari strategi ini tak lagi efektif, sang ketua pun segera menginstruksikan agar menghentikan serangan api. Sayangnya mereka sudah terlambat karena celah ini dimanfaatkan tim Sri Lanka untuk melancarkan serangan balasan. Alhasil, lawan yang tak bisa memprediksi gerakan mereka pun menjadi blunder. Satu persatu pun berhasil dilempar keluar arena, menyisakan sang ketua tim yang akhirnya mengaku kalah karena merasa sudah mati langkah. Dengan ini, menjadi kemenangan kedua dari tim Akademi Sri Lanka. Setelah pertandingan usai, ketua tim Akademi Qinghuo datang menemui Tangsan, Daimubei, dan Xiaowu. Ia lalu mengatakan kalau setiap tim yang kalah dalam turnamen telah menghilang secara misterius. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, ia memberikan inti roh pelindung apinya dan menjelaskan bahwa jika inti tersebut padam, menandakan kalau dirinya sudah mati. Hal ini ia lakukan dengan harapan jika hal buruk benar-benar terjadi, maka orang-orang Sri Lanka dapat menyelidiki dan mengungkapkan misteri kejahatan tersebut. Setelah mendengarkan hal itu, mereka pun langsung bergegas untuk pergi memeriksa timnya Duguyan dan timnya kakak Daimubei yang sebelumnya telah kalah. Dan benar saja, mereka semua menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun dan aneh rasanya jika mereka kompak pergi meninggalkan kota secara bersamaan. Lantas mereka pun segera pergi menemui Hulena agar ia mendesak Bibi Dong selaku pemimpin Balai Roh Pelindung untuk turun tangan menyelesaikan kasus hilangnya tim dari akademi yang telah tereliminasi. Tangsan kemudian juga mengatakan kecurigaannya mengenai Master Krisan yang menjadi dalang dari masalah ini serta desas-desus rencana pemberontakan. Namun menurut Hulena tuduhan itu masih belum cukup kuat sehingga ia masih ingin mencari lebih banyak bukti sebelum mengambil tindakan. Mereka lalu sepakat untuk memeriksa ruangan milik Master Krisan. Singkatnya, secara tak sengaja Xiaowu menyentuh salah satu koleksi bunga di ruangan tersebut dan menteleportnya menuju sebuah ruangan lain yang nampak seperti sel penjara. Tangsan yang saat itu memegang Xiaowu pun juga ikut berpindah ke tempat tersebut. Di tempat ini terlihat banyak tulang belulang yang berserakan dan menurut Xiaowu sisa tulang-tulang tersebut adalah milik siluman roh berusia lebih dari 100.000 tahun yang sudah sampai di tahap evolusi menjadi manusia. Dari sini terungkap kalau Master Krisan selama ini melakukan penelitian kepada para siluman roh tersebut demi kemajuan kerajaan Balai Roh Pelindung. Dan entah mengapa diperlihatkan raut wajah Xiaowu yang amat sedih menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan tersebut. Sementara itu, Daimubei dan Hulena yang merasa cemas karena tak tahu Tangsa dan Xiaowu berteleport kemana, segera pergi melaporkan hal ini kepada Bibi Dong. Namun di sini Bibi Dong terlihat tidak peduli serta menolak kecurigaan mereka terhadap Master Krisan yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Singkat cerita, setelah kembali, Tangsa dan Xiaowu menceritakan apa yang baru saja mereka alami.
Mereka pun berniat meminta bantuan kepada kakek Dugu dan ayahnya Ning Rongrong karena mustahil mereka bisa melawan Master Krisan dengan statusnya sebagai Master Roh 9 Cincin. Setelah Tangsan berhasil menemui kakek Dugu, ia langsung menjelaskan kecurigaannya terhadap Master Krisan. Juga ia mengatakan bahwa tim dari akademi yang telah kalah tiba-tiba menghilang secara misterius, termasuk Duguyan, cucu dari kakek Dugu. Mengetahui masalah ini menyangkut keselamatan cucu kesayangannya, kakek Dugu pun bersedia membantu bersama ayahnya Ning Rongrong untuk pergi menangkap Master Krisan. Keesokan harinya saat sedang briefing sebagai persiapan untuk maju di pertandingan melawan tim Akademi Changhui, Xinian menemui Tangsan dan mengajaknya bicara empat mata. Di sini ia menyuruh Tangsan agar menyerah saja saat melawan Akademi Changhui. Karena untuk menjalankan rencananya, Akademi Changhui harus masuk ke Grand Final melawan tim Akademi dari Balai Roh Pelindung. Dan sebagai imbalannya, ia akan mempersilahkan Tangsan bertemu dengan Tang Hao, sang ayah yang selalu ingin Tangsan temui. Bahkan saat ini juga ia telah membawa Master Huotian tersebut yang ia katakan telah menunggu Tangsan di ruangan belakang. Dan setelah Tangsan mengikuti arahan dari Xinian, ternyata di sana Tang Hao benar-benar sudah menunggunya. Dalam pembicaraan itu, Tangsan kembali mengkonfirmasi apakah ayahnya lah yang sudah merencanakan pembunuhan Bibi Dong, otak dibalik semua kejahatan Akademi Changhui, termasuk kasus obat mutasi roh yang menewaskan ayahnya Mang Hojun, dan orang yang memberikan perintah untuk meracuni Duguyan. Sang ayah pun tak menyangkal sedikit pun. Ia mengaku kalau semua pengorbanan ini memang harus dilakukan demi membalaskan dendam keluarganya terhadap Balai Roh Pelindung. Ia lalu juga menjelaskan secara rinci rencananya setelah Akademi Changhui memenangkan turnamen tersebut. Nanti ketika Bibi Dong mendekat untuk memberikan hadiah kepada tim yang juara, maka pertahanannya pasti akan terbuka. Selain itu, karena yang ia dekati hanya sekumpulan orang dengan 4 cincin roh, maka ia akan menurunkan kewaspadaannya. Saat itulah rencana terakhir mulai dijalankan. Dalam kendali pikiran Xinian akan memerintahkan salah seorang anggota Akademi Changhui yang memiliki kemampuan untuk menghapus kekuatan roh pelindung seseorang meski cuma dalam waktu singkat. Setelah itu, anggota yang lain akan mengisolasi area tersebut menggunakan teknik roh mutasi pemisah dimensi guna menghalangi bala bantuan yang mungkin bergegas datang. Dilanjutkan dengan mengeluarkan beberapa portal penghubung ruang yang dapat digunakan untuk menteleport para Master Roh yang telah ia siapkan untuk mengeksekusi pemimpin dari Balai Roh Pelindung tersebut. Dengan demikian, sekuat apapun Bibi Dong, ia tak akan mampu bertahan dengan serangan yang bertubi-tubi dari para Master Roh. Kemudian Tang Hao menegaskan bahwa rencana ini hanya bisa dijalankan jika tim Akademi Changhui memenangkan turnamen. Sehingga ia meminta kerjasama dari putranya tersebut dengan cara mengalah dari Akademi Changhui di pertandingan yang akan datang. Akan tetapi, Tangsan berpendapat kalau ini semua perbuatan yang salah. Hanya karena ingin balas dendam begitu banyak nyawa yang harus dikorbankan, termasuk para murid Akademi Changhui yang dijelaskan pasti akan mati setelah menjalankan rencana tersebut. Tak lama setelah itu, teman-temannya yang merasa khawatir datang menyusul Tangsan. Namun Tang Hao malah menyerangnya dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Tangsan enggan bekerja sama. Akan tetapi, hal ini justru membuat Tangsan sadar kalau ia sedang berada di alam ilusi yang diciptakan oleh Xinian. Dikarenakan kemampuannya tersebut hanya untuk mengendalikan pikiran tanpa bisa membaca ingatan. Oleh sebab itu, Xinian hanya dapat meniru ayahnya secara fisik, bukan sifat dan kebiasaannya. Sampai akhirnya Xinian menampakkan dirinya dan beralih rencana untuk membunuh Tangsan. Meskipun sudah keluar dari dunia ilusi, kekuatan mereka masih terpaut terlalu jauh. Beruntung, sekali lagi kekuatan dari sang ibunda yang berada di dalam diri Tangsan membantunya dan berhasil memojokkan Xinian. Akibat Xinian yang telah dikalahkan di dalam dunia ilusinya sendiri, di dunia nyata dirinya terlihat seperti orang linglung. Hal ini juga membuat para murid Akademi Changhui terlepas dari pengaruh kekuatan pengendali pikirannya. Si Q yang mengetahui hal ini langsung cus ke lokasi dan memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi ia mengikuti turnamen. Sementara itu, diperlihatkan kakek Dugu yang tengah bersiap melakukan penyergapan kepada Master Krisan bersama Master Roh dari klan Kibau. Di sini ayah Ning Rongrong mengungkapkan alasan ia setuju untuk bekerja sama mencegah pemberontakan adalah agar bisa menjalin hubungan yang semakin kuat dengan Balai Roh Pelindung. Tak lama setelah itu, orang yang ditunggu akhirnya muncul. Master Krisan pun bersiap melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjatanya yang berwujud cambuk bunga matahari.
Meskipun kalah jumlah dengan pertarungan 3 lawan 1, terbukti kekuatan Master Krisan masih mampu mengimbangi mereka. Di waktu yang bersamaan, Tang San kembali bertemu dengan Hu Lena yang meminta kartu perpusnya dikembalikan. Di sini Lena sedikit kesal karena Tang San membohonginya dengan mengatakan hanya ingin menyelidiki percintaan Bibi Dong dengan Master Xiao, namun kata petugas perpus ia malah memeriksa catatan rahasia milik Balai Roh Pelindung. Dari perkataan itu, Tang San jadi sadar kalau plat bangsawan tersebut memang bisa dipindah tangankan. Hal ini melemahkan dugaannya terhadap Master Krisan karena bisa saja ada pihak lain yang mencuri plat bangsawan milik Master Krisan untuk menciptakan sebuah alibi dengan memasukkan nama Master Krisan ke dalam catatan daftar peminjam buku di perpustakaan Balai Roh Pelindung. Cukup masuk akal karena seorang penjahat pasti tidak akan menggunakan identitas aslinya untuk menjalankan tindak kejahatannya. Singkatnya, Hu Lena menyiratkan mungkin saja Master Hantulah yang meminjam plat milik Master Krisan, mengingat ia merupakan orang terdekatnya. Mereka pun bergegas pergi menemui kakek Dugu demi menghentikannya bertindak lebih jauh untuk menghakimi Master Krisan. Beruntung Tang San tiba tepat waktu dan masih sempat melerai mereka sebelum ada yang terluka. Tak lama setelah itu datang juga Bibi Dong yang langsung membungkam mereka semua. Selepas itu, Tang San, Xiao Wu, Hu Lena, dan Dai Mumbe menjelaskan kepada Bibi Dong bahwa ada seseorang yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Ia menduga kuat kalau Master Hantulah yang telah berkhianat. Namun Bibi Dong terlihat sama sekali tidak terkejut mendengar penjelasan itu. Ternyata ia sudah tahu lebih dulu dan sengaja membiarkan rencana tersebut tetap berjalan demi mengumpulkan orang-orang yang ingin membunuhnya. Di sini ia malah salfok dengan Xiao Wu dan mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Xiao Wu. Ketimbang info pembunuhan tersebut, ia justru lebih terkejut dengan Tang San yang bisa berteleport menggunakan bunga di ruangan Master Krisan karena alat itu sudah diprogram sehingga hanya bisa digunakan oleh dirinya, Master Krisan, dan siluman roh saja. Pembicaraan pun ditutup dengan Bibi Dong yang menjamin bahwa seluruh tim akademi yang menghilang semuanya masih hidup dan akan dilepaskan setelah turnamen berakhir. Kembali fokus membahas turnamen. Setelah mereka keluar, Hu Lena menyarankan agar tim Sri Lanka menyerah saja dalam turnamen melawan tim Balai Roh Pelindung. Karena Siyu, sang ketua tim Balai Roh Pelindung, adalah seorang psikopat yang sangat kuat. Namun tentu peringatan itu sama sekali tak menggoyahkan tekad Tang San yang percaya bahwa menjadi seorang Master Roh artinya menentang takdir. Bukannya cuma rebahan sambil stalking IG mantan yang sudah punya 2 anak. Singkat cerita, tibalah tim Sri Lanka menghadapi pertarungan terakhirnya. Sebelum naik ke arena, mereka pun briefing sembari mendengarkan pidato singkat dari para gurunya. Master Xiao memberikan wejangan-wejangannya mengenai kesiapan mereka menghadapi kehidupan yang lebih keras di luar sana. Sementara Pak Kepala Akademi menyatakan kalau kini semua murid telah dinyatakan lulus dari Akademi Sri Lanka jurusan Teknik Roh Pelindung dengan predikat cum laude. Sedangkan Guru Liu Erlong tidak diberi kesempatan untuk bicara karena statusnya yang masih guru honorer dengan gaji yang jauh dari UMR. Sekilas juga diperlihatkan flashback momen-momen ketika para murid baru mulai masuk di Akademi Sri Lanka yang membuat suasana semakin haru. Setelah meneriakan yel-yel, mereka pun bergegas naik ke arena untuk menghadapi pertandingan final melawan tim Balai Roh Pelindung. Peraturannya masih sama, semua anggota boleh berpartisipasi dalam pertarungan. Tim Sri Lanka full squad melawan full squad juga, meskipun sebenarnya cuma 3 orang karena yang lain hanya sebagai figuran semata. 3 orang tersebut meliputi ketua tim yang bernama Siyu, sebelah kanan si Raja Api, dan juga Hu Lena. Seusai bertatap muka saling mengintimidasi, mereka pun mulai merapatkan formasi. 4 orang figuran dari tim Balai Roh Pelindung pun maju sebagai serangan pembuka dan tentu berhasil disingkirkan dengan sangat mudah. Bahkan si ketua pun tak segan melempar rekan-rekannya tersebut karena menganggap tim sebenarnya hanya mereka bertiga. Selepas itu, Tang San pun langsung memberikan perintah untuk memulai serangan. Seperti biasa, Ning Rongrong bertugas memberikan dukungannya kepada para striker. Sedangkan Mang Ho Jun dan Xiao mencoba menekan musuh dari samping, membuat mereka harus berhadapan dengan Hu Lena. Diperlihatkan untuk pertama kalinya, Hu Lena yang mampu mengeluarkan kekuatan rubah ekor 9 yang ia gunakan untuk menghalau tembakan api milik Mang Ho Jun. Meskipun kemampuan hipnotisnya kini tidak berguna karena di pihak lawan ada Xiao yang bisa mengcounter kekuatan matanya tersebut. Sementara itu, di sisi kanan Dai Mumbai berusaha menyibukkan si Raja Api dengan serangan jarak dekatnya. Juga dibantu oleh Swing untuk sekali lagi melakukan fusion demi menciptakan serangan yang mematikan agar mereka bisa segera membantu Tang San. Dan benar saja, dalam strategi ini Tang San bertugas untuk menahan sang ketua tim Balai Roh Pelindung.
Terlihat Siyu tinggal seorang diri yang langsung mengeluarkan senjatanya berupa belati bulan sabit ganda yang mampu ia kendalikan dari jarak jauh untuk menyerang Tang San. Dengan mata ungu yang sudah lama absen, Tang San pun bisa meningkatkan refleksnya guna mengimbangi kecepatan dari serangan tersebut. Merasa geram Tang San yang selalu bisa menghindar, Siyu pun menunjukkan cincin rohnya yang ternyata ia memiliki 5 buah. Bahkan satu di antaranya adalah cincin roh berusia puluhan ribu tahun. Sebuah bakat yang luar biasa mengingat usianya yang masih tergolong muda. Ia juga menjelaskan kalau setiap naik tingkat ia tak pernah mendapatkan teknik roh baru, karena kekuatannya hanya berfokus pada penambahan ketajaman dan kecepatan belatinya saja. Serangan pun kembali ia lancarkan dengan jumlah dan kecepatan yang jauh lebih meningkat. Di sini Tang San pun terlihat mulai kewalahan sehingga mendapatkan sedikit goresan yang melukai lehernya. Giliran Oishike beraksi mencoba menghalangi pandangan lawan demi menyamarkan serangan bom peledak dari Ning Rongrong. Sayangnya dapat ditangkis dengan mudah karena belati-belati tersebut ternyata juga bisa berperan sebagai sebuah pertahanan. Kembali menyorot Hulena, Mang Hojun berusaha menyibukkannya dengan terus melancarkan serangan dari jarak jauh. Sementara Xiaowu mencoba mencari celah untuk serangan jarak dekat. Sampai akhirnya Xiaowu berteleport menuju si Raja Api yang sepertinya lupa kalau ini adalah pertarungan tim. Serangan kejut tersebut melemparnya keluar arena yang tanpa jeda langsung kena last hit dari Mang Hojun. Ternyata dari awal Mang Hojun hanya digunakan sebagai umpan. Tujuan mereka sebenarnya adalah ingin bersatu mengalahkan si Raja Api terlebih dahulu. Kini selain Tang San, tim Sri Lanka pun segera merapat untuk mengepung Hulena. Meskipun ia telah menelan kekuatan siluman roh puluhan ribu tahun sebagai cincin roh keempatnya, namun nampaknya 1 versus 6 bukanlah sesuatu yang adil dalam suatu pertempuran. Dan benar saja, sesaat ia lengah dan nyaris menerima ultimate dari Xiaowu. Namun meskipun berhasil selamat, Hulena memutuskan untuk keluar arena karena menurutnya ia sudah kalah kalau saja tidak ada bantuan dari ketua tim yang tak sudi ia terima. Dengan ini hanya tersisa 1 orang yang terlihat masih sangat percaya diri. Ia pun memperbesar belati bulannya untuk menjatuhkan satu persatu anggota tim Sri Lanka. Menyadari peningkatan tersebut, Tang San pun berteriak agar Ning Rongrong dan Oishike turun dari arena karena dikhawatirkan serangan berikutnya bisa membunuh mereka. Kini di pihak Sri Lanka tersisa 3 orang karena Mang Hojun telah kehabisan energi dan Suying yang sudah tidak sadarkan diri. Diperlihatkan Tang San yang bergerak cepat menggunakan tulang roh laba-labanya untuk menghalau serangan yang mengarah ke Daimubai. Melihat kesibukannya melawan Tang San, Daimubai pun coba mengambil peluang dengan mendekati lawan. Sayangnya hal itu percuma karena belati bulan tersebut sangatlah responsif. Sampai akhirnya seluruh tulang roh Tang San satu persatu patah karena tak sanggup menahan tebasan belati bulan dari Siyu yang semakin dipertajam. Di saat terdesak, Tang San pun merasa tak punya pilihan lain selain menggunakan hantaman Palu Huotian demi menahan laju tebasan dari belati tersebut. Siyu yang sempat terkejut membuka pertahanannya sendiri sehingga Tang San mendapatkan kesempatan emas untuk menggerakkan sebuah pecahan tulang roh yang berserakan sebagai langkah sekakmat. Dilanjutkan dengan pencak silat Xiaowu yang langsung menghantam keras ke rahangnya dan melemparnya keluar arena. Dengan kekalahan dari sang tuan rumah, akhirnya tim Akademi Sri Lanka pun dinyatakan sebagai pemenang pada turnamen pertarungan tahun ini. Singkat cerita, Bibi Dong pun turun dari singgasananya dan berjalan menuju arena untuk menyerahkan hadiah kepada tim yang juara. Namun tiba-tiba Master Hantu dalang dibalik perencanaan pembunuhan Bibi Dong muncul dan langsung mencoba menyerang pemimpin Balai Roh Pelindung tersebut. Ternyata rencananya yang telah berantakan tak menurunkan niatnya untuk tetap membunuh Bibi Dong. Meskipun sayangnya semua gerakan dari Master Hantu sudah dapat diantisipasi oleh Bibi Dong sehingga ia sanggup mengatasinya dengan sangat mudah. Begitu pula dengan beberapa Master Roh yang telah ia siapkan juga everything under control bagi Bibi Dong. Kalau sudah begini ia cuma bisa ngebacot dan mengungkapkan alasan dibalik pemberontakannya. Ia tahu kalau Bibi Dong lah orang yang telah membunuh pemimpin Balai Roh sebelumnya.
Sedangkan Master Hou Tian yang dituduh sebagai pelakunya, sebenarnya di perang besar beliau hanya membuatnya terluka parah saja. Setelah mengetahui fakta itu, Master Hantu terus mengumpulkan sekutu dan orang-orang yang juga loyal terhadap pemimpin pertama untuk merencanakan pembalasan dendam. Singkatnya, kita diperlihatkan kekuatan Bibi Dong yang begitu overpower. Tanpa usaha yang keras, ia mampu meringkus semua pemberontak tersebut. Acara pemberian hadiah pun kembali dilanjutkan. Semua peserta berhak mendapatkan penghargaan kecuali Xiao Wu. Dari sini terungkap bahwa Xiao Wu ternyata bukanlah manusia, melainkan siluman roh berusia 100.000 tahun yang telah berevolusi menjadi manusia. Xiao Wu pun tak bisa menyangkal sedikit pun. Ia lalu meminta maaf kepada Tang San dan teman-temannya karena selama ini ia tidak memberitahu mereka. Akan tetapi bodoh amat mau manusia atau bukan, semuanya pun berusaha menolongnya meskipun sia-sia karena kekuatan dari Bibi Dong yang sangat powerful. Ia lalu kembali memperjelas bahwa semuanya akan ia lepaskan kecuali Xiao Wu yang ingin ia jadikan sebagai pelengkap koleksinya. Tang San yang berusaha melawan pun nyaris ia bunuh. Namun tiba-tiba serangannya bisa dihentikan oleh sebuah hantaman keras dari Palu Huotien. Dan sudah jelas hal ini menandakan kemunculan dari Tang Hao, ayah dari Tang San yang sudah tidak bisa menahan diri lagi melihat putranya benar-benar dalam bahaya. Dengan statusnya yang dikatakan sebagai master roh terkuat di dunia dahulu, hanya dengan sekali serangan ia sanggup memukul mundur Bibi Dong yang membuat semuanya sangat terkejut. Tidak diperlihatkan secara utuh jalannya pertarungan mereka. Karasin langsung berpindah memperlihatkan Tang Hao yang membawa pergi putranya dan Xiao Wu ke tempat yang aman. Kemudian Tang Hao menceritakan asal-usul keluarga Tang San kepada Xiao Wu yang mengungkapkan kalau ibu Tang San ternyata juga merupakan siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Kisahnya persis seperti Xiao Wu. Singkatnya, ia pun menyarankan agar mereka berpisah sementara waktu, setidaknya sampai mereka sudah cukup kuat untuk bisa saling melindungi di kerasnya dunia dahulu. Singkatnya, Xiao Wu lalu setuju dengan perkataan ayah Tang San. 打一架吧，没用啊。谁硬是当老大，以后叫我小五姐。你快放手！所以说，你认识的也是封号斗罗？ Dan setelah mengenang beberapa kebersamaannya di masa lalu, ia pun memberikan ciuman perpisahan yang sekaligus menjadi penutup serial di season kali ini. Serta berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, season keduanya masih dalam tahap syuting. Jadi mohon bersabar.